Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sekalian sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam acara kajian ilmu yang diselenggarakan oleh Majelis Umat Tauladan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa mengikuti jejak dan langkah beliau dalam menjalankan kehidupan Islam ini. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Imron SE dengan judul Meneladani Rasulullah dalam dakwah. Kepada Ustadz Imron kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu lima ji'tu bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama diperkenankan oleh Allah untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu kajian rutin keislaman yang dalam malam hari ini Al-Fakir mengambil tema meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Alhamdulillah, kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ilmu yang sangat mulia ini. Ada sebelumnya Al-Fakir sudah menyampaikan bahwa majelis ilmu ini adalah majelis bagaimana yang disampaikan oleh ulama. Mujalasatul arif billah
tad'u min khamsin ila khamsin. Majelis makrifat pada Allah itu adalah majelis yang mengajak kita semua dari 5 yang baik menuju 5 yang tidak baik, yang buruk. Yang pertama adalah tad'uka minasyak ilal yakin. Majelis yang mengajak kita semua agar supaya berpindah dari ragu-ragu, bimbang, tidak punya arah menuju kepada yakin. Yakin dengan Allah, yakin dengan janji-janji Allah, yakin dengan hal-hal yang gaib. Yang kedua, majelis arif billah itu adalah mengajak kita semua minar riya ilal ikhlas, dari penyakit hati yang riya, yang pamer, yang ingin mempertontonkan apa yang kita lakukan menuju kepada ikhlas. Yang ketiga, majelis mujalasatul arif billah itu adalah mengajak kita semua minal ghaflah ila dzikri, dari lalai mengingat Allah, dari lalai mengingat hukum-hukum Allah, dari lalai menjaga hukum-hukum Allah menuju kepada ingat. Majelis arif billah yang keempat adalah majelis yang orang itu suka rubah di dunia ila ta'alluqil akhirah, senang kepada harta benda dunia menuju kepada semuanya diarahkan terkait dengan akhirat. Majelis arif billah yang terakhir adalah majelis yang mengajak kita dari perkataan yang sia-sia menuju kepada perkataan yang penuh dengan nasihat. Maka kita berharap bahwa majelis yang diselenggarakan pada malam hari ini adalah memenuhi 5 hal tadi. Semoga Allah memberikan keikhlasan, memberikan kesabaran, memberikan keistiqomahan sampai hayat akhir di hayat ikan padang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang hendak Al-Fakir sampaikan adalah meneladani, karena kita masih berada di dalam bulan Maulid Rabiul Awal yang sudah lewat dari tanggal 12 ya, seminggu yang lalu kurang lebih, kemudian sekarang sudah tanggal hampir 19 ya, sehingga kita masih memperingati, masih mengenang kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang kita lakukan adalah bentuk cinta kita kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani Rasulullah biasa yang disampaikan ya oleh para ulama, oleh para penceramah itu mesti mengambil surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, bagaimana kita meneladani baginda Nabi? Disampaikan di sana, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswah, utwah, panutan, teladan yang baik, yang harus dicontoh oleh umat Islam dan dicontoh oleh umat manusia. Di dalam surat Al-Ahzab ini bagaimana Allah memerintahkan, karena itu adalah secara usul fikih itu kalimat berita, tetapi maknanya adalah insya'i, usida bihil amru. Di situ maknanya adalah perintah. Maksudnya
Al-Quran menyampaikan bahwa pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada teladan, ada panutan bagi kita semua. Artinya teladanilah Rasulullah SAW. Panut kita Kanjeng Nabi, cintailah Kanjeng Nabi, itu maknanya. Jadi bukan hanya sekedar kalimat berita, banyak di dalam kalimat yang mengandung makna perintah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalimat berita. Khobar, kalimat khobar. Akan tetapi di situ mengandung insya, usita bil amru, bahwa kalau yang agung, yang hebat, yang segala, sifat-sifat yang segala itu ada pada diri Allah, maka pujilah Allah. Hebatkanlah Allah, agungkanlah Allah. Nah, itu makna kalimat berita, tapi maknanya adalah mengandung perintah. Dan banyak lagi, makanya kita belajar. Jadi jangan langsung menggunakan kalimat perintah ya, kepada anak, kepada istri. Bilang merintah itu, "Ma, saya capek datang ke rumah ini, buatlah kopi." Ini kan kalimat perintah, buatlah untuk saya kopi. Ya, yang benar, yang bagus itu yang tidak mengandung perintah, tetapi ini langsung dilaksanakan ya oleh istri kita. "Ma, aku rindu buatan kopimu." Nah, itu langsung itu cekekal itu. Istri akan menyediakan, tapi tidak dengan perintah. Sama anak, sama murid, "Wahai murid-muridku, wahai santriku, ada kalimat berita ya, bahwa yang maknanya itu rajinlah, giatlah dalam belajar." Nah, itu kalimat beritanya itu apa? Yang tidak mengandung perintah kepada murid, kepada anak itu. Nah, ini terkait dengan masalah penggunaan kalimat yang tidak mengandung perintah, tetapi paham bahwa itu maknanya adalah perintah. Gitu. Nah, di dalam ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan, terdapat panutan, terdapat contoh yang baik bagi kita semua. Maka pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua menginginkan ya dalam hidup ini adalah senantiasa menjadikan baginda Nabi kita Muhammad SAW sebagai panutan yang nyata untuk kita lakukan dengan kesadaran akan kecintaan kepada baginda Nabi. Kita jadikan baginda Nabi itu adalah sosok idola yang itu memberikan dampak yang luar biasa. Bukannya dampak di dunia, tetapi dampak di akhirat kelak. Ketika Allah mengumpulkan kita di yaumil kiamah, di yaumil hisab, dan kemudian memasukkan manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu kata uswatun hasanah itu ada 3. Yang pertama tadi yang kita baca surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian juga ada di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Ini menyebut langsung kepada laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Ya, uswatun hasanah fi Ibrahim. Ini ayat Mumtahanah ayat 4. Sedangkan yang ayat 6 ini juga menyebut uswatun hasanah. Berarti paling tidak ada 3 Allah menggunakan kalimat uswatun hasanah. Nah, yang pertama ini adalah menyebut tidak namanya Muhammad,
tetapi Allah memberikan penghormatan, mengagungkan Gusti Kanjeng Nabi kita dengan fi Rasulillah, bukan fi Muhammad. Sementara di dalam surat Al-Mumtahanah tadi, ya ayat 4, itu langsung menyebut namanya fi Ibrahim. Gak pernah ada ya kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu langsung menyebut, Allah menyebut Muhammad. Itu menyebut Muhammad digandengkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi menggunakan Muhammad tapi ada gandengannya Rasulullah Muhammad SAW. Berarti Allah hendak menyampaikan penghormatan yang luar biasa kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan bisa saja ya di dalam Al-Quran itu menyebut ya Dawudu, ya Musa, ya Ibrahim, ya Nuh, langsung menyebut nama. Tapi untuk baginda Muhammad itu tidak namanya yang disebut gitu. Tapi ada gelarnya, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kehebatan kita ya, yang menjadikan kita bersyukur dengan sesyukur-syukurnya akan hadirnya, lahirnya Muhammad SAW, untuk kemudian kita contoh, kita teladani, kita jadikan panutan. Termasuk dalam tema yang malam hari ini, bagaimana kita mencontoh, kita meneladani, kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita dalam hal dakwah. Ini harus kita mencontoh bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan dakwah. Nah, para ulama menyampaikan, menjelaskan bahwa dakwah yang dilakukan ya, ada dua. Ada dakwah yang sudah diterapkan Islam secara kafah, sudah dijalankan Islam itu secara sempurna dan paripurna, maka dalam kondisi ini dakwah itu adalah untuk mengoreksi penguasa. Dakwah dalam kondisi seperti ini adalah dakwah untuk mempertahankan kekuasaan daulah Islamiyah. Dakwah yang dalam kondisi seperti ini adalah dakwah untuk menjaga daulah Islamiyah yang telah diterapkan di dalam negara dan disebarkan melalui pengembangan kepada negara lain dengan dakwah dan jihad. Nah, yang kedua adalah dakwah di mana Islam tidak lagi dijadikan sebagai hukum, tidak dijadikan sebagai peraturan dan tidak diterapkan di dalam dunia. Maka dakwah yang dilaksanakan adalah dakwah untuk istiqnaf hayatil Islamiyah, menjadikan dakwah itu melanjutkan kehidupan Islam, karena kehidupan Islam nggak diterapkan di tengah-tengah umat manusia. Maka bagaimana dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam, mengemban dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam, itu menjadi kewajiban bagi umat manusia, bagi kaum muslimin pada khususnya. Kenapa? Karena inilah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi di dalam aktivitas dakwah beliau. Ketika aktivitas dakwah ada di fase Mekah, aktivitas yang beliau lakukan dakwah di fase Mekah, ya, kemudian menuju kepada fase Madinah, fase di mana Islam diterapkan secara kafah dan Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai kepala negara daulah Islamiyah di Madinah. Maka penting ya kita untuk meneladani baginda Rasulullah SAW dalam masalah dakwah ini, agar supaya kita tidak tersesat, tidak tertunjuki dengan dakwah yang benar. Ya, maka dakwah
mengikuti baginda Nabi itu dilaksanakan di dua periode. Periode Makkiyah, periode Mekah, fase Mekah. Kemudian yang kedua adalah periode di Madinah. Nah, Al-Fakir ingin bacakan kitab yang ini sudah umum untuk disebarkan di mana-mana, yakni kitab At-Takatul Al-Hisbi. Ya, di sini penulis kitab ini menjelaskan ya 3 marhalah dakwah. Ya. Yasirul hisbul mabda'i fi salasi marahila hatta yabda'a tatbiqa mabda'ihi fi mujtama'ihi. Sebuah kelompok, sebuah partai, sebuah jamaah, yang jamaah ini bukan hanya semata-mata kumpulan, organisasi, jamaah biasa, tetapi ini jamaah yang betul-betul meniru, meneladani Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika di fase Mekah. Yasirul Hizbul Mabda'i, jadi partai yang ideologis itu berdalam melakukan perjuangannya itu ada 3 fase, ada 3 marhalah, sehingga hatta yabda'a tatbiq mabda'ihi di mujtama'i, sehingga mabda itu bisa diterapkan di dalam masyarakat. Kita tahu bahwa mabda itu adalah fikroh dan torikoh, konsep, ya itu fikroh itu konsep, gagasan, ide yang terkait dengan apa? Terkait dengan satu, masalah akidah, masalah tauhid, masalah keimanan. Yang kedua adalah masalah syariat, peraturan hidup untuk memecahkan problematika manusia dari hidup yang jahiliyah, dari hidup yang tidak diatur dengan Islam, dari hidup yang tersesat menjadi hidup yang mengikuti tuntunan, ya itu fikroh. Kemudian yang kedua adalah toriko, bagaimana operasional konsep, ide, gagasan tadi bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Itu namanya toriko. Nah, toriko ini di samping menjalankan aktivitas yang ditentukan oleh Allah dari hukum-hukum Allah, juga harus ada mengemban dakwah keluar daerah, keluar negeri. Kemudian dengan dakwah keluar negeri, mengemban dakwah. Ya. Kalau kemudian dakwah itu mendapatkan halangan ya secara fisik, maka diperlukan jihad. Ini adalah toriko dalam dakwah. Ya. Nah, itu mabda. 3 marhalah dakwah. Ini mencontoh ya baginda Nabi kita yang beliau sudah sukses ya menjalankan apa yang ditetapkan oleh Allah sampai kemudian berhasil menegakkan kekuasaan Islam. Rasulullah langsung menjadi kepala negara di samping beliau sebagai Nabi dan Rasul. Maka yang pertama, awalan adalah marhalatut darisiyah, darisah, ta'allum li'ijadi saqafatil hizbiyah. Marhalah fase yang pertama itu adalah marhalah untuk mengkaji, untuk belajar terhadap saqafah, jamaah dakwah. Ini bekal dan ini merupakan taksisiyah. Taksisiyah itu adalah pilar utama untuk kemudian melanjutkan pada tahapan berikutnya. Maka tahapan yang paling penting itu adalah marhalah yang pertama. Ya, marhalah fase tahap yang pertama
di dalam dakwah, yakni membina orang-orang yang yakin, yang percaya kepada Islam, kepada manuk minubihi, apa yang diyakininya, ya, berupa akidah, berupa tauhid, kemudian berupa syariah. Itu yang pertama disebut di dalam kitab ini adalah marhalah taksisiyah. Maka proses pembentukan, ya, proses pembentukan bagaimana kondisi yang ada di mana tidak diterapkan Islam secara kafah, padahal Allah telah menyampaikan kepada kita semua dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian kepada Islam secara kafah. Basa Jawa niku kabeh. Ya. Kafah itu kabeh. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kalian semua itu mengikuti langkah-langkah setan. Yang itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dari pemahaman ayat ini, ya, ada dua kalimat. Satu adalah kalimat perintah, diperintah udkhulu, masuklah kalian, bisilmi, ke dalam Islam, kafah, secara keseluruhan, ya. Dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, itu harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, ya. Yang di dalam kata yang kedua ada larangan, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, dua kata ini kalau belajar usul fikih, ada balaghah, ada badi', kemudian ma'ani, ya. Ini bisa dipahami bahwa kalau ada kalimat perintah diikuti larangan, berarti perintah itu adalah hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Kalau para umumnya ulama-ulama mazhab itu selain Imam Hanafi itu menggunakan wajib. Tapi Imam Hanafi menggunakan fardu dan wajib. Maknanya apa? Kalau fardu itu di atasnya wajib. Wajib yang luar biasa. Bukan wajib yang biasa saja. Itu Imam Hanafi. Sementara yang lain, jumhur ulama itu menggunakan kata wajib. Yang marhalah yang pertama adalah marhalah fase tahapan untuk belajar, untuk mendalami, mengkaji, untuk bisa mewujudkan sakofah yang terkait dengan masalah-masalah pandangan hidup, terkait dengan masalah-masalah standar hukum, standar perbuatan, terkait dengan masalah makna kebahagiaan. Itu adalah sakofah atau hadoroh dalam Islam itu. Nah, marhalah yang kedua, setelah marhalah yang pertama ini bisa mengkader orang-orang yang meyakini, kemudian bergerak di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, maka kemudian masuklah marhalah yang kedua, yakni marhalah at-tafa'ul ma'al mujtama. Marhalah yang kedua adalah marhalah fase di mana orang-orang yang meyakini fikroh, ideologi Islam tadi, kemudian bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk berinteraksi, untuk melakukan perubahan di tengah-tengah umat ini, kemudian melakukan ifahusiyasi, perjuangan politik. Maka kita nggak boleh ragu, nggak boleh minder, ya. Wong yang menyerukan kemungkaran, kebatilan terang-terangan. Kita mau menyampaikan yang hak,
kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya, ya kita harus berani untuk menyampaikan. Kalau menyampaikan saja nggak berani gimana? Kita harus suarakan, kita harus perjuangkan sampai kemudian umat ini sadar akan pentingnya hukum-hukum Allah diterapkan dalam masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan dunia. Nah, ini fase yang kedua. Alladzi ya'ishu fi, yang mana masyarakat, yang mana pengemban dakwah yang mengkaji tadi itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Hatta yusbihal mabda urfan, sehingga mabda itu menjadi urf, kebiasaan yang bersifat umum, natijan anwa'yin, yang menjadikan, mengakibatkan adanya kesadaran wa ta'tabiruhul jamaah, dan jamaah komunitas itu seluruhnya menganggap mabda itu adalah mabda umat, mabda yang diperjuangkan itu adalah mabda bagi umat, sehingga umat memperjuangkan ideologi yang ada itu. Nah, kita bicara masalah pembentukan sebuah jamaah, sebuah partai, sebuah kelompok. Yang kelompok ini bukan hanya kelompok biasa, tetapi kelompok yang memenuhi apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan dari umat, yakni jamaah. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas yad'una ilal khair, mengajak, menyeru kepada al khair. Para mufassir menjelaskan al khair itu adalah mengajak kepada Islam dan syariatnya. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan meninggalkan kepada yang mungkar. Dan Allah memberikan sifat kepada kelompok itu, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka harus ada sel pertama yang betul-betul memahami bagaimana melakukan, sebagaimana sel pertama yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di Mekah, melakukan aktivitas taskif wa takwin, pembinaan dan pengkaderan. Maka sel yang pertama ini harus ada. Di zaman kita itu siapa? Sel pertama yang kemudian memiliki ketajaman pikiran, ketajaman kepekaan perasaan. Kemudian beliau adalah sosok yang bersih, yang menjadi sel utama, sel perdana dalam mengemban dakwah. Itu yang menjadi pertanyaan, siapa orang yang menjadi sel pertama, di mana kondisi pada masa tidak diterapkan Islam secara kafah dengan runtuhnya Daulah Islamiyah atau Khilafah Turki Utsmani Sultan Abdul Majid, ini harus ada sel perdana yang meramu sedemikian rupa sehingga umat itu kemudian bisa tercerahkan dengan sel yang pertama. Maka sel yang pertama kemudian membentuk halqoh yang kemudian menjadi halqoh ula. Halaqoh yang pertama yang juga meyakini fikroh dan torikoh, yang mengimani manuk minubi. Kemudian semakin lama semakin tambah banyak, sehingga kemudian halqoh itu tambah banyak. Maka kemudian muncul yang ketiga, yakni utlah hisbiyah, kelompok kepartaian. Dan kelompok kepartaian itu kemudian selanjutnya adalah mewujud kepada Hizbul Mabda'i, partai yang ideologis. Itulah kronologis bagaimana
munculnya sebuah kelompok, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu yang kedua. Kemudian fase saya singkat ya. Fase yang ketiga adalah marhalah istilamul hukmi, mengambil alih kekuasaan secara damai, tanpa peperangan, tanpa berdarah-darah. Maka inilah yang harus dilakukan ya, sebagai wujud dari kita meneladani Rasulullah Muhammad SAW itu mengambil alih kekuasaan. Dan tidak mungkin mengambil alih kekuasaan itu ketika tidak ada umat yang membela, tidak ada umat yang mendukung, tidak ada umat yang kemudian siap menjadikan Islam itu satu-satunya agama yang dimenangkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ialah Allah yang telah mengutus utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyudhhirahu, yang membawa petunjuk yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar dimenangkan atas seluruh agama, agar dimenangkan Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah sebagai risalah Islam itu untuk dimenangkan atas semua agama, semua paham, semua isme. Inilah yang Allah perintahkan, yang ini menjadi misi kita semua. Kita harus memenangkan Islam atas seluruh ideologi, seluruh agama, seluruh kepercayaan, seluruh isme. Ya. Wa kafa billahi syahida. Ya, dalam Al-Quran itu ada 3. Ada yang surat At-Taubah, ada surat As-Saff, kemudian ada surat Al-Maidah kalau nggak salah ya. Jadi walau karihal musyrikun. Ya. Ini misi kita, misi hidup di dunia, dan ini menjadi bagian yang penting di dalam tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak dimiliki ya, oleh orang-orang yang memperjuangkan ya, agama ini menjadi pengemban dakwah Islam, tidak menjadikan Islam itu satu-satunya yang harus dimenangkan. Meski orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik nggak suka, nggak peduli, jalan terus. Maka istilahul hukmi ini lebih khusus nanti dibahas di dalam poin yang ke-18 dalam kitab ini ya, untuk menjadikan Islam itu betul-betul diterapkan di tengah-tengah umat, negara, dan dunia, sehingga Islam itu akan menang nomor 1. Islam itu adalah yang paling unggul ya. Islam itu adalah yang paling hebat. Itu kalau ada institusi negara yang mengemban dakwah kepada umat Islam. Untuk ke sana maka harus ada dukungan dari umat ini. Umat Islam harus disadarkan dulu. Umat Islam harus dicerahkan dulu. Sehingga kemudian umat Islam itu ya, menjadikan Islam itu adalah hal yang paling utama, hal yang paling pertama untuk diyakini dan untuk diamalkan. Maka 3 marhalah ini yang dicontohkan oleh baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika fase Mekah itu ada 2 fase, yakni bagaimana Gusti Kanjeng Nabi membina para sahabat, yang kemudian para sahabat itu sudah matang ya, akalnya dicerahkan dengan
sampaikan ayat-ayat Allah, Al-Quran. Dalam surat Ali Imran, saya sering menyebut surat Ali Imran ini karena nama saya Imran gitu. Jadi untuk mengingatkan, ya, Imran, keluarga Imran itu adalah keluarga yang menurunkan anak-anaknya itu para nabi. Sebagainya juga Nabi Ibrahim. Itu bapaknya para nabi itu Nabi Ibrahim. Nah, sebutnya surat Ali Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah menganugerahkan, Allah telah mengaruniakan alal mukminin, atas orang-orang beriman, para sahabat waktu itu. Idba'asa fihim, ingatlah ketika diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Seorang rasul, idba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati, yang telah membacakan, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang akan mengajarkan Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni Al-Hadis. In kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang sebelumnya mereka betul-betul dalam keadaan yang sesat, ya, kafir jahiliyah Mekah itu. Kemudian Rasulullah mampu mewujudkan kekuatan di Madinah dengan melalui pertolongan dari Khosrot Yastrib, ya, yang ada di Madinah haji, kemudian mengimani apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu. Kemudian mereka kembali, setahun kemudian kembali lagi ke Mekah, membawa 12 orang yang dikenal dengan Baiat Aqobah yang kedua. Kemudian diutuslah membarengi 12 orang itu sahabat yang luar biasa, sahabat yang diplomasinya tidak bisa ditandingi, sahabat yang gantengnya mirip dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diutus bersama-sama 12 orang itu menuju kepada Madinah, yang sekarang dikenal Madinah Yastrib waktu itu. Untuk apa? Untuk menjadi mukri, menjadi pengajar Al-Quran. Mus'ab bin Umair mendatangi semua, sehingga 1 tahun setelah Mus'ab bin Umair berada di Madinah, tidak ada yang disebut, yang diceritakan oleh di dalam rumah Madinah itu kecuali yudkaru fihal Islam wa yudkaru fihal Muhammad. Tidak ada kata yang diceritakan kecuali yang pertama yang diceritakan itu adalah Islam, yang kedua adalah Nabi akhir zaman, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian, ya, ketika hijrah, perintah hijrah, Nabi kita setelah merasa seluruh para sahabat itu sudah hijrah ke Madinah, kemudian barulah Nabi kita Muhammad itu ditemani oleh sahabat beliau yang luar biasa, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Untuk hijrah disambutlah dengan Tola al-Badru. Tola al-Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma ta'alillahi ta. Luar biasa sambutan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Madinah itu sudah mayoritas adalah orang iman, orang beriman.
Jadi keberadaan kita ya menjalankan aktivitas dakwah, yang pertama poinnya adalah kita harus meneladani Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, yang itu memang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua, orang-orang yang percaya dengan keimanan kepada yang gaib, dan kemudian juga memperjuangkan syariat Islam itu dalam kehidupan yang betul-betul nyata di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Maka umat harus menjadi orang yang sadar akan hidupnya itu, yang pertama dan utama itu adalah Islam, untuk memperjuangkan Islam. Dan ini berat sekali perjuangan seperti ini tuh. Ya, kalau Islam hanya setengah-setengah, ya kalau ada manfaatnya mau memperjuangkan, tapi kalau ada resikonya molet medatnya. Ya, itulah fakta yang kita prihatin dengan keadaan umat Islam, dan kita ditakdirkan ada hidup di masa yang seperti itu. Ya, kita harus kuat, kita harus sabar, kita harus ikhlas, kita harus istiqomah. Dan istiqomah itu khairum min alfi karomah. Bagaimana juga kajian kita ini, banyak kendala-kendala, yang tempat, yang prasarana, yang terkait dengan masalah kedatangan yang hadir. Ya, kita tetap jalan. Kalau di dalam hadis Arba'in, Imam Nawawi itu menyampaikan bahwa orang dikatakan istiqomah itu kalau sudah menjalankan aktivitasnya itu selama setengah tahun, itu baru bisa dianggap istiqomah. Ya, kalau hanya 2 kali 3 kali budul gitu. Leren bubar gitu. Nah, ini kita ingin agar supaya kajian kita, meskipun yang hadir hanya segelintir, ya, tapi kita berharap bahwa ini bisa dilihat oleh banyak orang, ya, melalui media YouTube. Mudah-mudahan ya ini kebaikan, yang kebaikan itu haruslah disambut ya oleh para pemirsa. Dengan apa? Dengan share, dengan komen, dengan subscribe. Meski ini tidak dilaksanakan secara live, ya. Ini kebaikan yang harus disebarluaskan kepada saudara-saudara yang lain, ya, agar supaya saudara yang lain itu tahu bagaimana meneladani Rasulullah di dalam dakwah, sehingga mereka akan tercerahkan dengan meneladani Rasulullah dalam dakwah ini. Itu sebagai penutup dari pembahasan malam hari ini, meneladani Rasulullah di dalam dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, ihdinas siratal mustaqim, hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kami sampaikan kepada pemateri, yaitu Ustadz Muhammad Imron SE, dengan tema meneladani Rasulullah dalam dakwah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua, bisa memberikan tambahan ilmu untuk bekal dalam menjalankan kehidupan yang saat ini memang penuh dengan tantangan dan juga rintangan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan juga kita diberikan keistiqomahan dalam mengkaji Islam. Baik, itu tadi acara yang ketiga. Selanjutnya yaitu acara yang terakhir, yaitu doa sebelum acara
kita akhiri, marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis dan akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami selaku moderator, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.